Jumpa kembali di YouTube Endometa. Kali ini saya akan membacakan tentang diabetik retinopati part 2. Di sini saya akan bahas tentang tata laksana dari diabetik retinopati. Sebagian besar nanti akan kita jelaskan melalui chart ini, yaitu ini adalah chart untuk examination and treatment flow chart dari diabetik retinopati. Yang pertama tentu jika kita temu pasien diabetes, ya, kemudian kita lihat dulu apakah terdapat DME pada pasien tersebut. Apa itu DME? Jadi DME itu adalah diabetic macular edema. Nah, diabetic macular edema itu terjadi apabila di makula pasien tersebut terdapat pembengkakan, ya, yang dimana pada makula yang sensitif terhadap cahaya, ya, itu bentuknya ada cekungnya yang dinamakan fovea. Di situ terjadi pembengkakan atau edema yang awalan gambarnya funduskopinya tampak seperti ini, pada diabetik macular edema menjadi tidak tampak seperti itu. Kemudian jika terdapat diabetik macular edema, maka apakah terdapat CSME? Nah, CSME ini adalah clinically significant macular edema. Jadi macular edema yang secara klinis itu signifikan. Apa yang dimaksud dengan CSME? Itu apabila terdapat penebalan antara 500 mikrometer di tengah-tengah makula. Dan terdapat hard exudate juga di situ. Kemudian terdapat retinal thickening atau penebalan retina pada makulanya yang berukuran sekitar 1 dis dari diskus optikusnya. Nah, kemudian jika terdapat clinical significant macular edema, maka tata laksananya adalah dilakukan photocoagulation. Nah, untuk photocoagulation yang bisa pertimbangan atau disarankan itu adalah yang focal atau grid laser photocoagulation. Jadi tidak semua retina, namun area tertentu saja, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan fotokoagulasi, maka bisa kita follow up tiap 3 bulan atau bisa lebih cepat tergantung indikasinya, seperti itu. Kemudian jika pada saat follow up tersebut pasien datang, maka yang kita evaluasi berikutnya adalah apakah terdapat HRC PDR pada pasien tersebut, atau jika tidak terdapat diabetic macular edema, kita juga evaluasi apakah terdapat HRC PDR. Nah, apa sih HRC PDR itu? HRC PDR itu adalah high risk characteristic proliferative diabetic retinopati. Ya, jadi HRC PDR itu dari salah satu dari 4 karakteristik berikut. Ya, jadi karakteristik resiko tinggi pada PDR itu adanya pendarahan di vitreusnya, kemudian adanya active neovascularization, kemudian lokasinya neovascularisasinya itu dalam satu diameter dari optic disc-nya. Kemudian ada NVD atau NVE. NVD itu neovascularisasi at disc, atau adanya neovascularisasi elsewhere, itu pada disc areanya. Kalau NVD itu lebih dari sepertiga disc area, pada NVE lebih dari setengah disc area. Nah, jika terdapat high risk karakteristik tersebut, maka yang disarankan adalah panretinal photocoagulation, jadi PRP. Nah, bagaimana prosedur dari PRP tersebut? Jadi pada PRP kita tembak laser menuju area pendarahan yang terdapat di retina dengan harapan bahwa pendarahan tersebut dapat berhenti atau dapat koagulasi. Nah, ini adalah setelah dilakukan PRP, di mana treatment tersebut hampir dilakukan hampir di seluruh retina pasien. Nah, jika tidak terdapat high risk karakteristik dari PDR, maka tentu kita memikirkan suatu NPDR atau non-proliferative diabetic retinopati. Nah, di sini terdapat grade-nya, ya, mulai yang mild, moderate, maupun severe. Nah, ini yang dimaksud dengan mild, moderate, dan severe NPDR. Untuk mild itu cuma terdapat mikroaneurisma saja. Namun untuk yang severe itu terdapat dot blood hemorrhage di 4 kuadran mata dengan lebih dari 20 tiap kuadrannya, kemudian terdapat venous bleeding lebih dari 2 kuadran, atau terdapat
intraretinal microvascular abnormality pada satu kuadran dan tidak disertai gambaran PDR, ya, tidak ada neovascularisasinya seperti itu. Nah, jika tidak masuk kriteria severe NPDR namun gambarnya lebih dari mikroaneurisma saja, maka dia masuk moderate NPDR. Nah, kemudian bagaimana tata laksananya? Jika masuk kriteria severe NPDR, maka bisa dipertimbangkan PRP tadi, jadi pan-retinal photocoagulation, kemudian kita follow up selama 4 bulan atau kurang tergantung indikasinya. Kemudian jika terdapat di bawah itu, jadi cuma terdapat moderate atau mild NPDR, kita cukup follow up saja. Jika moderate kita follow up setiap 4-8 bulan, jika mild kita follow up tiap 8-12 bulan. Nah, jika tidak terdapat makular edema, PDR maupun NPDR, maka kita follow up pasien tersebut tiap tahun. Seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih.